Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Nurfitriani dengan NIM 16210314. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul Pembelajaran Daring Menulis Teks Puisi Menggunakan Metode Sugesti Imajinasi Berbantuan Media Lagu pada siswa MTS Al-Muklis. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1, yaitu Ibu Dr. Hajah R. Ika Mustika MPD, dan dosen pembimbing 2, yaitu Ibu Alpa Mitri Suhara MPD, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan baik. Kemudian lanjut kepada pemaparannya. Yang pertama adalah poin pembahasan. Poin pembahasan yang diambil dalam skripsi ini adalah yang pertama latar belakang masalah, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat materi teks puisi dan metode sugesti imajinasi, yang kelima hasil penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang diangkat pada skripsi ini, yang pertama adalah pemahaman materi kurang dikuasai siswa. Saat pandemi COVID-19, semua pembelajaran di sekolah dialihkan menjadi pembelajaran online. Para guru dan siswa harus mampu melakukan pembelajaran jarak jauh tanpa bertatap muka secara langsung. Karena adanya perubahan pada sistem pembelajaran ini, sehingga menyebabkan berkurangnya pemahaman materi pada siswa. Yang kedua, sulit menemukan ide atau gagasan. Dalam pembuatan puisi, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan ide atau gagasan. Gagasan tersebut biasanya diperoleh karena adanya suatu inspirasi. Namun, karena pembelajaran berubah menjadi online dan siswa belajar tanpa bertatap muka, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan saat menemukan ide atau gagasan tersebut. Yang ketiga adalah motivasi siswa dalam pembelajaran menjadi menurun. Masalah ini sebenarnya saling berkaitan antara pemahaman materi yang kurang dikuasai siswa dan siswa sulit menemukan ide atau gagasan, sehingga memunculkan masalah baru, yaitu motivasi siswa dalam pembelajaran pun menjadi menurun. Siswa cenderung lebih bosan ketika belajar di rumah karena berkurangnya aktivitas dan interaksi seperti saat belajar di sekolah, sehingga dibutuhkan inovasi untuk meningkatkan kembali motivasi siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring materi menulis teks puisi pada siswa SMP kelas 8 dengan menggunakan metode sugesti imajinasi berbantuan media lagu. Yang kedua, respon siswa SMP kelas 8 terhadap pembelajaran daring dengan materi menulis teks puisi dengan metode sugesti imajinasi berbantuan media lagu. Yang ketiga, kesulitan yang dialami siswa SMP kelas 8 pada saat mengikuti pembelajaran daring menulis teks puisi dengan metode sugesti imajinasi berbantuan media lagu. Dan yang keempat, menelaah kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring menulis teks puisi dengan metode sugesti imajinasi berbantuan media lagu. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Kriyantono dalam Rahmatullah 2021 halaman 100 mengemukakan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Yang kedua, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan pada skripsi ini, yang pertama adalah RPP dan skenario pembelajaran, yang kedua lembar angket siswa, yang ketiga lembar observasi siswa dan guru, yang keempat lembar tes
atau soal. Yang kelima, lembar evaluasi diri atau guru. Yang ketiga, subjek dan lokasi penelitian. Subjek yang ada pada skripsi ini adalah 15 orang siswa kelas 8 dan lokasi penelitian ini ada di MTS Al-Muklis, Kampung Penyaungan, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Yang keempat, prosedur penelitian. Prosedur penelitian dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Yang dilakukan pada tahap persiapan adalah observasi pada sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian, meminta surat izin, mengajukan surat izin, melakukan konsultasi kepada kepala sekolah dan guru bahasa Indonesia yang akan menjadi pamong, mengajukan instrumen kepada guru pamong, serta uji validitas dan reliabilitas penelitian. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Yang dilakukan pada tahap pelaksanaan adalah menyusun atau menyiapkan skenario yang telah disiapkan untuk penelitian, pemilihan subjek penelitian, pengujian, serta mendeskripsikan hasil penelitian. Yang ketiga, tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi ini, diantaranya adalah redukasi data, display, analisis data, mengambil kesimpulan dan verifikasi dari kegiatan sebelumnya, dan narasi hasil analisis pembahasan dalam penelitian dalam bentuk teks tertulis atau bentuk-bentuk gambar. Yang kelima, prosedur pengolahan data. Miles dan Hubernam dalam Sugiono 2018 halaman 246 mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu data reduction, data display, dan verification. Data reduction atau reduplikasi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu cukup banyak dan dalam bentuk yang tidak teratur. Oleh karena itu, dapat dilakukan reduksi data yang merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. Yang kedua, data display atau penyajian data. Setelah direduksi, maka tahap selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data agar memiliki visibilitas yang lebih jelas. Penyajian data yang dimaksud di sini dapat sederhana, tabel dengan format yang rapi, grafik, chart, piktogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami. Yang ketiga, verification atau menarik kesimpulan. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Selanjutnya yaitu materi pokok teks puisi. Pembelajaran menulis teks puisi pada kelas 8 terdapat pada kompetensi dasar 3.8, yaitu menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Dan kompetensi dasar 4.8 yaitu menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Kompetensi dasar 3.8 merupakan kompetensi dasar pengetahuan. Berikut materi yang dipelajari dalam kompetensi dasar ini. Menganalisis unsur rima, diksi, imaji, majas, perwajahan, tema, unsur perasaan, unsur nada, dan amanat pada puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kompetensi dasar 4.8 merupakan kompetensi dasar keterampilan. Berikut materi yang dipelajari dalam kompetensi dasar ini, yaitu merancang gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi, mempersiapkan tema, menyusun dan mengembangkan diksi, serta menyunting unsur-unsur
Pembangun puisi. Kemudian metode sugesti imajinasi. Metode sugesti imajinasi adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dengan cara memberikan sugesti yang berupa lagu untuk menciptakan imajinasi. Adapun langkah-langkah metode sugesti imajinasi menurut Trimantara 2005 adalah sebagai berikut. Terdapat 3 kegiatan. Yang pertama, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Dalam tahap perencanaan, terdapat 3 kegiatan. Yang pertama, menelaah materi pembelajaran. Yang kedua, pemilihan lagu sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, penyusunan rancangan pembelajaran. Dalam tahap pelaksanaan, terdapat 6 langkah. Yang pertama, tes awal. Kedua, penyampaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, apersepsi. Yang keempat, penjelasan praktik pembelajaran dengan lagu. Yang kelima, praktik pembelajaran. Dan yang terakhir adalah tes akhir. Dalam tahap evaluasi, terdapat tahap peninjauan dan atau penilaian. Dalam tahap ini, guru harus bisa melihat keberhasilan dan kekurangan yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Berikut adalah proses pembelajaran daring berdasarkan langkah dalam metode sugesti imajinasi berbantuan media lagu. Yang pertama, dalam tahap perencanaan. Kegiatan penelahan materi, pemilihan lagu, dan penyusunan rancangan pembelajaran dilakukan sebelum melakukan penelitian di kelas dengan cara menyiapkan instrumen penelitian berupa skenario dan RPP. Di sini juga diperlihatkan gambarnya, contoh gambarnya. Lalu yang kedua, tahap pelaksanaan. Kegiatan diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, kemudian apersepsi, dilanjutkan dengan penjelasan praktik pembelajaran dengan lagu, praktik pembelajaran, lalu tes akhir. Di sini juga dilampirkan contoh gambar dari tahap pelaksanaan. Yang terakhir adalah tahap evaluasi. Dalam tahap ini, guru harus bisa melihat keberhasilan dan kekurangan yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Di sini juga dilampirkan gambar yang menerangkan sedang ada tahap evaluasi. Ini juga ada contoh hasil puisi dari siswa. Kemudian selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian observasi kegiatan guru. Terdapat 3 pertemuan dalam observasi kegiatan guru. Pertemuan pertama memperoleh hasil 87%, pertemuan kedua memperoleh hasil 93%, dan pertemuan ketiga memperoleh hasil 93%. Berdasarkan data diagram yang mengacu pada tabel kriteria penilaian di atas, maka dapat disimpulkan pertemuan pertama, aktivitas yang dilakukan guru dalam pembelajaran berjalan dengan baik. Pertemuan kedua, aktivitas yang dilakukan guru dalam pembelajaran berjalan sangat baik. Pertemuan ketiga, aktivitas yang dilakukan guru dalam pembelajaran berjalan sangat baik. Kriteria penilaian yang digunakan adalah dari Sujana dalam EKAPTI 2016 halaman 113. Lalu hasil penelitian observasi kegiatan siswa. Dalam 3 pertemuan, pertemuan pertama memperoleh hasil 67%, pertemuan kedua memperoleh hasil 100%, pertemuan ketiga memperoleh hasil 100%. Kriteria penilaian yang digunakan juga dari Sujana dalam EKAPTI 2016 halaman 113. Berdasarkan data diagram yang mengacu pada tabel kriteria penilaian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertemuan pertama, aktivitas yang dilakukan siswa dalam pembelajaran berjalan kurang baik. Pertemuan kedua, aktivitas yang dilakukan siswa dalam pembelajaran berjalan sangat baik. Dan pertemuan ketiga, aktivitas yang dilakukan siswa dalam pembelajaran berjalan sangat baik. Selanjutnya, hasil respon siswa terhadap pembelajaran daring materi menulis teks puisi menggunakan metode sugesti imajinasi berbantuan media lagu. Yang pertama, respon positif. Dari 10 pernyataan yang terdapat dalam lembar angket
Dalam lembar angket, perolehan respons positif dari siswa terhadap pembelajaran menghasilkan rata-rata 91,99% atau dapat dibulatkan menjadi 92%. Kemudian respon negatif dari 10 pernyataan diperoleh rata-rata respon negatif dari siswa sebesar 8%. Kriteria penilaian yang digunakan adalah menurut Sujana dalam EKAPTI 2016 halaman 113. Maka dapat dikatakan bahwa hasil respon siswa terhadap pembelajaran daring materi menulis teks puisi menggunakan metode sugesti imajinasi berbantuan media lagu berjalan sangat baik. Selanjutnya adalah kesulitan dalam menulis teks puisi. Terdapat 4 aspek dalam penilaian soal esai. Yang pertama aspek pemilihan kata, yang kedua aspek kesesuaian isi, yang ketiga aspek unsur pembangun teks, dan yang terakhir adalah aspek ejaan dan tanda baca. Dari hasil tes rata-rata soal yang diberikan, maka hasil rata-rata yang didapat dari aspek yang pertama, yaitu aspek pemilihan kata, adalah 3,1 dari hasil maksimal 4,0. Kemudian dari aspek kesesuaian isi, mendapat hasil 3,1 dari 4,0. Lalu aspek unsur pembangun teks mendapatkan hasil rata-rata 3,1 dari hasil maksimal 4,0. Dari aspek ejaan dan tanda baca mendapat rata-rata 2,7 dari hasil maksimal 4,0. Aspek tertinggi adalah aspek pemilihan kata dan kesesuaian isi dengan nilai 3,1. Dan kriteria penilaian aspek terendah adalah aspek ejaan dan tanda baca dengan nilai 2,7. Artinya, siswa masih kurang memperhatikan dalam penulisan ejaan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat PUEBI. Kemudian, kendala-kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran daring materi menulis teks puisi menggunakan metode sugesti imajinasi berbantuan media lagu. Ada 6 kendala yang ditemukan. Yang pertama adalah karakter atau perilaku peserta didik yang sulit dipantau. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan, bahkan terkadang terdapat kesalahpahaman mengenai instruksi yang diberikan, sehingga guru harus benar-benar menjelaskan secara rinci melalui teks. Yang ketiga, guru sulit memantau perkembangan belajar siswa. Yang keempat, berkurangnya interaksi antara guru dan siswa. Siswa yang membalas pesan di grup obrolan terkadang hanya beberapa saja. Yang kelima, kurangnya fasilitas yang dimiliki siswa ketika belajar daring, misalnya aplikasi WPS. Yang terakhir adalah keterbatasan sinyal juga menjadi penghambat proses pembelajaran. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari skenario implementasi adalah rata-rata dari observasi aktivitas guru mencapai 91% dan dalam kategori sangat baik. Rata-rata dari observasi aktivitas siswa adalah 89% dan masuk dalam kategori baik. Pemerolehan tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran metode sugesti imajinasi. Yang kedua, kesimpulan dari respon siswa. Hasil respon siswa terhadap pembelajaran daring materi menulis teks puisi menggunakan metode sugesti imajinasi berbantuan media lagu mendapat respon positif dari siswa, sehingga dapat digunakan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Respon angket siswa yang didapat memiliki persentase 91%. Yang ketiga adalah kesulitan siswa. Kesulitan siswa pada pembelajaran daring materi menulis teks puisi memperoleh nilai rata-rata 64. Siswa menghadapi kesulitan pada aspek ejaan dan tanda baca dengan nilai terendah 2,7. Yang terakhir adalah kesimpulan dari kendala-kendala yang dihadapi guru. Kendala-kendala yang dihadapi guru yaitu yang pertama, karakter atau perilaku siswa yang sulit dipantau,
kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan, bahkan terkadang terdapat kesalahpahaman mengenai instruksi yang diberikan sehingga guru harus benar-benar menjelaskan secara rinci melalui teks. Yang ketiga, guru sulit memantau perkembangan belajar siswa. Yang keempat, berkurangnya interaksi antara guru dan siswa. Yang kelima, siswa yang membalas pesan di grup obrolan terkadang hanya beberapa saja. Yang keenam, kurangnya fasilitas yang dimiliki siswa ketika belajar daring, misalnya aplikasi WPS. Dan yang ketujuh, keterbatasan sinyal juga dapat menghambat proses belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.